Kembali lagi bersama saya Arifin Hidayat. Sekarang saya akan melanjutkan terkait tutorial air handling unit ya, AHU, di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait air handling unit ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat atau belum menonton video saya sebelumnya, bisa membuka video sebelumnya ya, air handling unit part 1 ya. Oke, saya akan melanjutkan terkait air handling unit terkait kualifikasi ya. Oke, kualifikasi pada AHU industri farmasi ya, di mana ada beberapa kualifikasi yang biasanya dilakukan untuk AHU ya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar kualifikasi apa sih ya. Kualifikasi itu adalah sebuah proses di mana kita memastikan unit ya, atau equipment atau mesin ya, yang kita pesan itu sesuai dengan desain, sesuai dengan fungsi ya, lalu terkait performancenya atau kinerjanya sesuai yang kita harapkan ya. Jadi pada industri farmasi ataupun food and beverage ya, industri makanan ya atau minuman, biasanya melakukan kualifikasi terhadap mesin-mesinnya ya, baik mesin produksi ya, mesin AHU ya, pokoknya terkait mesin-mesin yang dianggap kritikal yang akan mengganggu proses sebuah produksi. Jadi di sini ada 5 tahapan ya, terkait kualifikasi. Pertama ada FAT, lalu ada Design and Qualification, Installation Qualification, Operation Qualification, and Performance Qualification ya. Mungkin kalau untuk mesin-mesin produksi ada SAT ya, Site Acceptance Test ya, mungkin seperti itu ya. Kalau di sini hanya FAT karena kita terkait AHU ya, biasanya untuk AHU ini lebih ke arah di instalasi ya. Mungkin instalasi ataupun SAT bisa juga dianggap sama. Pertama FAT ya, Factory Acceptance Test, di mana proses ini memastikan bahwa unit yang akan dibeli oleh pembeli ya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan bisa berjalan baik di lokasi pembuatan unitnya. Jadi intinya kita memastikan nih pada saat mesinnya jadi, misalkan kita pesan AHU ya, jadi pada saat AHU nya sudah jadi misalkan 100%, sebelum dikirim kita ngecek ke lapangan ya. Jadi kita coba nyalain di sana ya, kita trial di sana, oh ternyata kita cek semuanya, oh oke nih, fungsinya juga oke. Jadi meminimalisir kesalahan sebelum dikirim ke lapangan atau ke site. Jadi memastikan jangan sampai begitu sampai site, oh ternyata ini salah, ini salah, ini salah. Nah, nanti efeknya akan terjadi keterlambatan ya, secara quality juga tidak bagus dan banyak hal lainnya ya, termasuk biaya ya. Mungkin dari pihak user ya, ataupun dari pihak penjual juga akan kehilangan ya, kehilangan terkait biaya ini ya. Lalu ada DQ ya, DQ ini Design Qualification, di mana proses ini memastikan bahwa yang unit yang dibeli ya, memenuhi persyaratan yang pembeli inginkan berdasarkan katalog atau brosur dari mesin tersebut ya. Jadi biasanya kita membuat dokumen kualifikasi ya. Jadi dokumen itu berdasarkan dari brosur nih, speknya ini. Nah lalu di requirement kita sendiri, misalkan dia tuh harus comply ke A, ke B, ke C, ke D. Nah di brosurnya juga kalau seandainya tidak masuk, kita masukkan seperti itu, lalu nanti kita bisa berikan ke supplier ya, ini DQ-nya kita seperti ini nih, bisa tidak untuk pemenuhannya ya. Lalu ada lagi IQ ya, IQ ini Installation Qualification. Jadi proses ini memastikan bahwa semua alat atau item atau komponen sesuai dengan desain tercatat dan adanya pelabelan di tiap komponen sesuai dengan gambar dan protokol. Jadi gini, pada saat AHU-nya dipasang ya, pastikan lagi semuanya sesuai dengan desain, lalu tercatat dan ada pelabelan. Contohnya gini, jadi dari unit AHU ya, unit AHU ini kita kasih label nih, misal AHU 1, AHU 2 gitu kan. Lalu pressure gauge ini pressure gauge 1, pressure gauge 2 seperti itu. Lalu ada temperatur sensor, temperatur 1 atau temperatur 2, contohnya seperti itu. Jadi kita tahu labeling. Jadi pada saat nanti terjadi problem, kita tahu nih pressure gauge yang rusak yang mana gitu kan, pressure gauge 1 atau pressure gauge 2 misalkan seperti itu. Jadi untuk tracingnya pun kita gampang ya.
Dan kita juga untuk membedakannya itu juga lebih gampang. Misal kalau kodenya PG ini berarti pressure gauge namanya. Jadi even the people didn't know about the name, so we can see about the label. Lalu apa aja sih pengecekan terkait item-item tersebut? Contohnya terkait AHU ya, misalkan brandnya apa sih ya, lalu modelnya apa sih, lalu serial numbernya berapa gitu kan. Lalu kayak motor blower kita cek nih, motor blower merek apa nih ya kan, lalu modelnya, serial numbernya ya. Lalu filternya tipenya tipe apa ya kan, mediumnya tipe berapa, HEPA-nya tipe berapa ya, seperti itu. Lalu aksesorisnya, nah aksesorisnya apa aja nih, differential pressure gauge-nya ada nggak, apakah harus 2 atau 3 seperti itu. Lalu ada cyclist-nya ada nggak, lalu ada lampunya atau enggak untuk penerangan di dalam AHU-nya. Kalau perlu kita perlu cek lagi dimensi AHU-nya sesuai nggak dengan desain, seperti itu. Oke, lalu ada kualifikasi di operation qualification ya, dimana OQ ini memastikan bahwa AHU itu beroperasi ya, atau berjalan atau running dengan baik ya, sesuai dengan rencana. Contohnya ya, pada saat kita OQ ya, di kualifikasi ya di industri farmasi ataupun di food and beverage ya, kalau mereka melakukan standar kualifikasi sesuai dengan standar BPOM ya. Jadi ada beberapa pengecekan yang wajib dilakukan ya, contohnya integrity test atau kebocoran filter ya, dimana kita memastikan bahwa HEPA-nya itu tidak bocor ya, HEPA filter ya. Jadi antara sebelum HEPA dan setelah HEPA, pastikan HEPA itu berfungsi dengan baik. Misalkan dia bisa menyaring partikel 0,3 mikron ya, nah pastikan lagi setelah HEPA itu 0,3 mikronnya hilang, contohnya seperti itu. Setidaknya untuk di ruangan kita bisa comply untuk pemenuhan standar kelas kebersihannya, misal kelas E, kelas B, kelas D atau kelas A, contohnya seperti itu ya. Lalu nomor 2, partikel test di ruangan ya. Nah itu juga kita harus dipastikan lagi pada saat kita sudah memastikan tidak ada kebocoran pada AHU. Jadi kita harus memastikan di dalam ruangannya juga sesuai dengan harapan kita ya. Maksudnya kalau kita kelas E, misalkan dia, kalau seandainya dia kelas E, jadi kita harus mengikuti standar partikelnya kelas E ya, pada saat at rest atau pada saat kosongan tidak ada orang. Pada saat operation untuk kelas E mungkin tidak diukur ya, hanya pengambilan data saja mungkin seperti itu. Tapi pada saat kosongan untuk data partikel harus diambil ya untuk kelas E. Kalau kelas D pada saat at rest atau pada saat kosong dalam arti tidak operasional ya, dan lalu pada saat operasional itu akan diukur untuk partikel testnya. Lalu ada lagi air change ya. Air change ini pertukaran udaranya ya. Jadi misalkan kalau standar kelas E berapa, kelas B berapa, itu akan beda ya air change-nya ya. Misalkan kalau kelas E dia itu minimal 5 kali ya, minimal 5 kali pertukaran udaranya per 1 jam, contohnya seperti itu. Lalu ada lagi suhu dan humidity ya, dimana kita harus ukur nih suhu di ruangan itu berapa ya, maksimalnya berapa, apakah di bawah 25, di bawah 24, atau di bawah 20, atau di bawah 30, ini seperti itu. Lalu humidity-nya, humidity itu kelembapan. Nah ini kembali lagi ke peraturan ya. Kita harus comply kemana ya, kalau kita kelas E, kelas B, kelas E itu bisa diatur ya. Biasanya kalau di kelas farmasi di bawah 65 ya, terutama sama produk yang mudah lengket ya. Kalau mudah lengket ya, seperti powder-powder yang mudah lengket seperti vitamin C, umumnya ya itu di bawah 40%, maksimal 40% ya, untuk diatur kelembapannya atau humidity-nya ya. Lalu apalagi yang harus kita cek di noise, kebisingan. Kita harus pastikan lagi kebisingan di AHU ini sesuai tidak ya, karena biasanya kita juga memastikan lagi untuk kebisingan ini ya, berapa sih kebisingannya ya, comply atau enggak ya. Kita atur jaraknya misalkan 1 meter dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, seperti itu. Lalu ada lagi perbedaan tekanan ruangan atau differential pressure gauge ya, dimana
kita harus mengukur perbedaannya, jangan sampai terjadi kontaminasi antar ruangan, misalkan ruangan A 20 Pascal, ruangan B 15 Pascal. Nah, normalnya seperti itu, tapi nanti kebalikannya, misalkan ruangan B nya 25, ruangan A nya 20. Nah, nanti akan ada kontaminasi dari ruang B ke ruang A ya. Lalu ada smoke test ya, dimana smoke test ini berfungsi untuk memastikan airflow atau udara yang mengalir dari ducting atau dari supply dari atas ke bawah itu sudah benar ya, jangan sampai udaranya hanya diam di tempat ya. Maksudnya dia tidak bersirkulasi dari supply lalu balik lagi ke return grill ya. Nah, kita memastikan apa? Dengan menggunakan smoke test ya. Kalau kita tidak menggunakan smoke test, kita tidak bisa melihat aliran udaranya seperti apa. Jadi kita pakai smoke atau kita pakai asap ya. Jadi kita asap kita semprotkan. Lalu apakah dia mengalir ke return atau tidak? Seperti itu. Ya. Lalu ada PQ ya, Performance Qualification. Proses ini memastikan kinerja AHU tetap stabil sesuai dengan pengukuran pada saat PQ ya. Nah, PQ ini dilakukan 3 hari berturut-turut ya. Jika salah satu hari ada ketidaksesuaian, maka akan diukur kembali proses pengukurannya ya. Jadi pada saat kita melakukan PQ, kita memastikan dalam 1-3 hari ini tidak ada masalah atau tidak ada yang PMS ya, tidak masuk spek, intinya seperti itu. Kalau seandainya ada 1 hari yang tidak masuk spek, jadi kita harus ulang lagi dari hari 1-3, dan dia ada 2 tahap. Ada advance di mana tidak ada aktivitas operasional, lalu ada in operation pada saat operasional berjalan, seperti itu ya. Kita memastikan lagi bahwa quality atau kinerja dari AHU ini sesuai dengan yang diharapkan ya. Apa aja sih item yang dicek dalam PQ ini ya, kurang lebih sama ya. Ada satu yang beda ya, yaitu mikrobiologi tes ya. Jadi kita harus cek pakai mikro, jadi apakah mikronya sesuai atau tidak untuk PQ ini ya. Nah, satu lagi, untuk PQ ini kita harus lakukan setiap tahun sekali. Jadi pada saat sudah compliant, pada saat kita sudah install, setiap setahun sekali itu harus dilakukan re-PQ ya, jadi kan mengulang performance kualifikasi dari AHU tersebut. Jadi setiap setahun sekali. Kita lakukan juga sama 2 tahap ya, advance sama in operation. Lalu apa yang perlu diperhatikan pada saat selesai proses kualifikasi ya? 1, pada differential pressure dibuat batas nilai maksimal atau sebagai indikator ya. Jadi misalkan gini, pada saat kita sudah selesai, kita pastikan ya, misalkan pada saat kita selesai PQ, kita pastiin differential pressure biasanya dipasang di ruangan ya. Jadi kita bisa tahu nih ruangan ini besarnya berapa pascal sih tekanannya ya. Misalkan 15 ataupun kita buat minimal deh 13 sampai 15 ataupun 13 sampai 17. Kalau lewat dari situ berarti ada ketidaksesuaian, mungkin nanti prosedurnya harus dilaporkan ke engineering, kenapa nih tekanan ruangannya itu lebih rendah ataupun tekanan ruangannya lebih tinggi ya. Lalu ada pada suhu dan pressure inlet outlet diberikan label ya. Jadi gini, di unit AHU itu biasanya ada inlet suhu ya, ada lagi outlet suhu. Nah, kita kasih label nih, normalnya berapa gitu kan pada saat kita PQ. Lalu outletnya juga berapa, inletnya berapa, outletnya berapa. Misalkan inletnya 6 derajat ya, outletnya misalkan 12 derajat. Kita tandai suatu saat misalkan terjadi problem, suhunya nggak mencapai di ruangan ya, jadi kita lihat supply dari chillernya sesuai atau enggak. Kita lihat, wah ternyata supply dari chillernya 10, biasanya 6. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa men-tracing ya, atau kita bisa mencari root cause dari permasalahannya. Mungkin wah ternyata AHU-nya normal, yang bermasalah di chillernya. Contohnya seperti itu ya. Lalu nomor 3, pastikan tidak ada kebocoran pada instalasi pipa chiller ya. Pastikan lagi nih pada saat pemasangan sudah oke semuanya, tidak ada kebocoran ya. Karena instalasi pipa chiller biasanya menggunakan insulasi. Nah, pastikan insulasinya itu kalau seandainya kondensasinya tidak menetes ya. Jadi tidak ada banjir atau basah gitu kan. Jadi nanti ductnya rusak atau seperti apa.
Lalu pastikan lagi motorized valve bekerja dengan baik ya. Yang hal paling penting adalah motorized valve, karena setiap AHU biasanya dipasang motorized valve. Jadi fungsinya motorized valve ini dia membuka besar atau kecilnya aliran air dari chiller ya. Jadi kalau seandainya suhunya dingin banget gitu ya, dibalikkan setelah cooling coil ya, jadi dia akan membuka valve-nya atau dia akan mengembalikan air ya ada di cooling coilnya AHU, itu dia akan membukanya sedikit, jadi akan dibalikannya sedikit. Tapi begitu suhunya balikannya agak panas, dia bukanya agak besar, jadi dia akan menerima air dari chillernya agak banyak. Seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi dia yang ngatur nih, oh ternyata butuh dinginnya sekian, jadi dia buka valve-nya sesuai dengan kebutuhan. Lalu nomor 5, pastikan tidak ada kebocoran pada temperatur gauge atau pressure gauge. Jadi kita memastikan jangan sampai ada bocor. Jadi kita bisa lihat pressure-nya itu, temperaturnya itu sesuai, jangan sampai ada kebocoran. Jadi nanti pada saat kita terjadi masalah kita jadi bingung. Oke, lanjut. Sekarang kita di maintenance AHU ya. Umumnya maintenance AHU ada beberapa yang kita cek ya. Mungkin ini hanya dari umumnya saja yang saya jelaskan. Satu, pengecekan differential pressure gauge ya. Jadi kita bisa melihat kondisi filternya ya, tapi kita nggak mungkin ngecek filternya bersih atau kotor ya. Jadi seberapa ngebloknya dari mana ya, kita lihat dari differential pressure gauge. Jadi kita bisa lihat pressure-nya tinggi atau enggak. Kalau semakin tinggi berarti dia semakin kotor. Ini seperti itu. Lalu 2, pengecekan kondisi di dalam AHU, apakah ada yang abnormal atau tidak. Jadi kita cek nih, kalau kita AHU-nya ada tagline, kalau ada lampunya ini kita bisa cek. Kita nyalain lampunya, kita cek ya, ini nyalanya normal atau enggak ya. Lalu ada kondensasi atau enggak, seperti itu. Lalu ada pengecekan kebisingan AHU, kita bisa, kalau bisa kita ukur setiap seminggu sekali atau tiap sebulan sekali kita ukur kebisingan ini. Jangan sampai kita tidak mengetahui, karena mesin AHU itu tidak tiba-tiba langsung mati ya, pasti ada gejalanya dulu. Misalkan awalnya hanya 85 desibel, lalu pada saat setelah 5 bulan ternyata jadi 100 desibel. Nah, itu kemungkinan ada sesuatu yang tidak normal. Lalu pengukuran ampere motor ya, ini juga sama kurang lebih secara fungsi seperti kebisingan. Jadi kita bisa mengetahui kondisinya sedang normal atau tidak. Jadi kita bisa buat trend datanya ya. Lalu membuat performa AHU berkala ya, sebagai predictive maintenance ya. Jadi kita memastikan bahwa performa AHU ini sesuai dengan pada saat kita melakukan review ya. Lalu jangan sampai telat ganti filter, karena akan membebani kerja dari motor blower. Misalkan filter AHU nya sudah ngeblok ya, sudah tinggi ya, jadi kita paksain jalan, pilihannya cuma satu nih, filternya yang akan jebol atau motor blower yang akan jebol gitu sih. Umumnya filternya yang jebol, jadi secara fungsi kalau filternya jebol, jadi untuk partikelnya sudah tidak ada penyaringannya lagi. Secara umumnya seperti itu ya. Lalu pastikan lagi drain AHU normal atau tidak. Jadi pastikan jangan sampai drain AHU itu ada airnya ya. Pastikan pada saat terjadi kondensasi ya, airnya itu menetes di bak drainnya ya. Lalu bak drainnya itu akan mengalirkan ke pipa pembuangannya. Lalu ada pengecekan suhu inlet dan outlet sesuai pada OQ dan PQ ya. Kita pastiin lagi, kita cek nih tiap minggu sekali atau 2 minggu sekali kita cek inletnya suhunya berapa sih, outletnya berapa. Lalu ada tekanan juga, pressure-nya berapa sih, inletnya outletnya berapa. Lalu kita pengecekan semua aksesoris, apakah semua aksesoris berjalan atau berfungsi dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Itu terkait apa aja sih yang harus di-maintain dalam unit AHU. Nah, lalu ada monitoring dan controlling AHU. Jadi AHU ini bisa dikontrol ya. Jadi ada yang bisa disebut itu BAS, Building Automation System. Ada yang disebut juga pakai BMS ya, Building Management System. Lalu ada SCADA atau HMI. Lalu ada EMS ya, Environment Monitoring System ya. Ini hanya bisa memonitoring aja. Ada lagi alat pengukuran AHU yang mungkin pada video sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan alat pengukuran AHU ya. Jadi alat apa saja sih yang ada di AHU ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah melihat gambarnya, balometer, anemometer, integrity test, smoke tester, partikel diferensial, thermohygrometer, sound level test, vibration, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya ya.
Jadi ada terkait support komponen. Nah, di support komponen video itu saya sudah menjelaskan terkait alat-alat pengukuran pada AHU ya, termasuk gambar-gambarnya juga ya. Jadi di sini saya hanya menyebutkan alat pengukurannya saja. Jadi kalau teman-teman mau melihat bagaimana sih balometer bentuknya, anemometer seperti apa, seperti itu teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Jika video ini bermanfaat ya dan berguna untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.